Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semuanya sehat ya dan selalu semangat dimanapun berada. Hari ini kita akan mempelajari sejarah Indonesia bagian kedua, yaitu masa perjuangan melawan penjajahan Belanda dan Jepang. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu 1. Mendeskripsikan masa perjuangan melawan penjajahan Belanda dan Jepang. 2. Mengidentifikasi masa proklamasi kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan serta persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Memasuki materi yang pertama yaitu masa melawan penjajahan VOC dan Belanda. Pada masa VOC, ada beberapa perlawanan kerajaan Indonesia terhadap VOC. Yang pertama yaitu Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram Islam dipimpin oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo. Kerajaan Goa Talo dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Kerajaan Banten dipimpin oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Masa pemerintahan kolonial Belanda. VOC runtuh pada tahun 1799 dan digantikan oleh Belanda berkuasa di Indonesia. Perlawanan rakyat Indonesia di berbagai daerah, yang pertama yaitu rakyat Aceh yang dipimpin oleh Teuku Cikditiro, Panglima Polim, Teuku Umar dan istrinya Cut Nyadin. Yang kedua yaitu rakyat Maluku yang dipimpin oleh Kapiten Patimura. Rakyat Sumatera Utara dipimpin oleh Raja Tapanuli yaitu Sisingamaraja XII. Rakyat Sumatera Barat yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Rakyat Jawa dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Perang Jawa dari tahun 1825 hingga 1830. Rakyat Kalimantan Selatan dipimpin oleh Pangeran Antasari dan rakyat Bali dipimpin I Gusti Ketut Celantik, yaitu Perang Puputan Jagaraga. Selanjutnya yaitu masa pergerakan nasional. Pendirian organisasi-organisasi yang bersifat nasional oleh kaum terpelajar di Indonesia. Yang pertama yaitu Budi Utomo, berdiri pada tahun 1908, didirikan oleh Dr. Sutomo. Serikat Dagang Islam, pada tahun 1905 didirikan oleh Haji Samanhudi. Muhammadiyah tahun 1912 didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dan Indische Partij pada tahun 1912 yang didirikan oleh 3 serangkai yaitu Does Dekker, Ki Hajar Dewantara, dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Perhimpunan Indonesia pada tahun 1922 didirikan oleh Muhammad Hatta. Taman Siswa pada tahun 1922 didirikan oleh Ki Hajar Dewantara. Nahdlatul Ulama pada tahun 1926 didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Perjuangan melawan penjajahan Jepang. Yang pertama yaitu perjuangan bersifat kooperatif atau kerjasama, perjuangan melalui gerakan bawah tanah atau non-kooperatif, dan perlawanan rakyat yang bersifat kedaerahan. Selanjutnya perjuangan bersifat kooperatif. Tujuan utamanya yaitu mencapai Indonesia merdeka. Yang pertama, Putera, di mana di sini dimanfaatkan untuk membela rakyat dari kekejaman Jepang yang mengasah mental dan semangat nasionalisme cinta tanah air,
serta anti-kolonialisme dan imperialisme. Selanjutnya yaitu Badan Penasehat Pusat. Dimanfaatkan untuk melatih kedisiplinan. Salah satu saran Chu Sang-in adalah agar membentuk barisan pelopor untuk mempersatukan seluruh penduduk agar bersama-sama menggiatkan usaha mencapai kemenangan. Selanjutnya baris pelopor. Dimanfaatkan untuk para nasionalis sebagai penyalur aspirasi nasionalisme dan memperkuat pertahanan pemuda melalui pidato-pidatonya. Perjuangan melalui gerakan bawah tanah atau non-kooperatif. Gerakan kelompok Sultan Syahrir berjuang dengan sembunyi-sembunyi atau disebut dengan gerakan bawah tanah. Golongan Persatuan Mahasiswa berasal dari mahasiswa Sekolah Kedokteran Ika Daigaku. Kelompok Pemuda Menteng 31 dibentuk oleh pemuda yang bekerja bagian propaganda Jepang. Golongan Kaigun, anggotanya bekerja pada Angkatan Laut Jepang yang bersimpati terhadap perjuangan bangsa. Selanjutnya, perjuangan rakyat yang bersifat kedaerahan. Perlawanan rakyat Aceh pada bulan November 1942 di Chot Plieng, dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil. Perlawanan rakyat Pontianak pada 16 Oktober 1943 dilakukan suku Dayak dipimpin oleh Utin Fatimah. Perlawanan di Sukasama Singaparna pada Februari 1944 dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa. Perlawanan rakyat di Cipendet, Kecamatan Loh Benar, Indramayu pada 30 Juli 1944 dipimpin Haimadrias, Darini, Surat, Tasiyah, dan H. Kartiwa. Pemberontakan Peta di Blitar pada 14 Februari 1945 dilakukan oleh Peta atau Pembela Tanah Air dipimpin oleh Supriyadi. Masa proklamasi kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan. Tanggal 1 Maret 1945, Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Chosakai. Tujuannya yaitu untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang diperlukan untuk membentuk negara Indonesia merdeka. BPUPKI diketahui Rajiman Wedioningrat dan wakilnya RP Suroso dan anggota 67 orang. Tanggal 7 Agustus 1945 diumumkan pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI atau Dokuritsu Jundi Inkai yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta. PPKI bertugas menetapkan dan mengesahkan rancangan dasar negara yang telah dibuat oleh BPUPKI. Kemudian Soekarno dan Muhammad Hatta dan Rajiman Wedioningrat dipanggil ke Dalat pada tanggal 9 Agustus 1945 bertemu dengan Marsekal Terauchi. Pertemuan tersebut menghasilkan keputusan bahwa akhirnya Jepang menyatakan akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia melalui PPKI. Tanggal 14 Agustus 1945, ketiga tokoh tersebut kembali ke Indonesia. Golongan muda yang dipimpin oleh Sultan Syahrir mendengar kekalahan Jepang atas sekutu. Pada tanggal 16 Agustus 1945, golongan pemuda menculik Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok untuk mengamankan dari pengaruh Jepang. Akhirnya kesepakatan kemerdekaan Indonesia akan diproklamasikan keesokan harinya pada tanggal 17 Agustus 1945.
Tanggal 16 Agustus 1945, rombongan golongan pemuda beserta Soekarno dan Muhammad Hatta kembali ke Jakarta. Naskah proklamasi disusun di rumah Laksamana Tadasi Maeda, ditandatangani oleh Soekarno dan diketik oleh Sayuti Melik. Soekarni mengusulkan agar Soekarno dan Muhammad Hatta menandatangani proklamasi kemerdekaan sebagai wakil bangsa Indonesia. Tanggal 17 Agustus 1945, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia didampingi oleh Muhammad Hatta dan para tokoh nasional. Upacara pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya. Upaya mempertahankan kemerdekaan dilakukan dengan dua cara, yaitu perjuangan bersenjata dan perjuangan diplomasi. Perjuangan bersenjata yaitu upaya mempertahankan dengan jalan bertempur mengangkat senjata melawan bangsa asing. Pertama yaitu pertempuran 5 hari di Semarang, tanggal 15 hingga 19 Oktober 1945, di mana Tentara Keamanan Rakyat atau TKR melawan tentara Jepang. Yang kedua yaitu pertempuran Medan Area, tanggal 1 Desember 1945. Rakyat Medan melawan tentara Sekutu dan Belanda. Tiga yaitu peristiwa Bandung Lautan Api tanggal 23 Maret 1946. Para pejuang membumi hanguskan kota Bandung bagian selatan. 4. Pertempuran Ambarawa tanggal 12 hingga 15 Desember 1945. TKR melawan tentara Sekutu dan Belanda. Pertempuran 10 November di Surabaya, rakyat Surabaya dipimpin oleh Bung Tomo melawan tentara Sekutu. Adapun perjuangan diplomasi yaitu perjuangan mempertahankan kemerdekaan melalui jalan damai. Yang pertama yaitu Perjanjian Linggarjati, ditandatangani tanggal 25 Maret 1947 di Linggarjati, Kuningan, Jawa Barat. Perjanjian Renville, di atas kapal USS Renville milik Amerika Serikat yang sedang berlabuh di Teluk Jakarta pada tanggal 8 Desember 1947. Perjanjian Romroyen, ditandatangani di Jakarta pada tanggal 7 Mei 1949. Konferensi Meja Bundar, pada tanggal 23 Agustus hingga 2 November 1949 di Den Haag, Belanda. Demikian penjelasan untuk materi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.